Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dimudahkan dalam belajarnya. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan struktur pengulangan untuk struktur yang kedua, yaitu struktur while. Bagaimana guys struktur while? Struktur pengulangan dengan instruksi while digunakan untuk mengulang satu baris instruksi atau satu blok baris instruksi selama syarat yang diberikan masih terpenuhi. Nih, perhatikan, selama syarat yang diberikan masih terpenuhi. Ciri utama pengulangan while adalah syarat akan diuji terlebih dahulu sebelum instruksi yang akan diulang dikerjakan. Dengan kata lain, dalam instruksi while, syarat akan diuji di depan. Sehingga ada kemungkinan baris instruksi yang akan diulang tidak dikerjakan sama sekali. Artinya di sini syarat tidak terpenuhi. Nah, ini adalah definisi dari struktur while. Saya ulangi sekali lagi, yang harus Anda perhatikan ciri utama while. Cirinya apa? Syarat diuji di awal. Jadi syarat diuji dulu, baru blok yang akan diulang dikerjakan. Sehingga dalam while ini ada kemungkinan bahwa blok tidak akan dikerjakan sama sekali. Artinya pengulangan tidak akan dilakukan. Jadi pengulangan bisa tidak akan dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Syaratnya tidak terpenuhi. Karena dalam while itu, selama syarat terpenuhi akan dilakukan pengulangan. Nah, ini adalah bentuk flowchart dari struktur while. Nah, ini syarat, instruksi 1, 2, 3, ini jika terpenuhi. Jadi jika terpenuhi bergeraknya akan seperti ini. Nah, perputaran seperti ini. Syarat ya, instruksi kerjakan. Syarat ya, instruksi kerjakan. Syarat ya, instruksi kerjakan. Syarat terpenuhi, instruksi kerjakan. Syarat terpenuhi, instruksi kerjakan. Syarat tidak terpenuhi. Nah, ini selesai. Ini adalah cara kerja struktur while. Ini aja penjelasannya. Dari gambar dapat dijelaskan bahwa syarat akan diuji terlebih dahulu sebelum masuk blok yang diulang. Ini syarat diuji, ini blok yang diulang. Jika syarat yang diuji bernilai benar, maka instruksi 1, instruksi 2, instruksi 3 akan dikerjakan. Setelah mengerjakan instruksi 1, 2, 3, maka syarat akan diuji lagi. Jika syarat yang diuji bernilai benar, maka instruksi 1, instruksi 2, instruksi 3 akan dikerjakan lagi. Pengulangan akan berhenti jika syarat yang diuji bernilai salah. Jadi dalam flowchart while ini, selama syarat terpenuhi akan dilakukan pengulangan. Nah, ini contoh. Akan dicetak angka 1 sampai 10 dengan menggunakan perulangan while. Nah, ini untuk algoritma teksnya. Nomor 1 mulai. 2, I sama dengan 1. Nomor 3, selama I lebih kecil sama dengan 10, kerjakan langkah 4 sampai langkah 5. Langkah 4 apa? Cetak I. Langkah 5, I sama dengan I plus 1. Selesai. Nah, nanti saya jelaskan di dalam I sama dengan I plus 1 ini untuk apa. Nah, ini dalam penulisan program bahwa ini adalah I-nya ditambah 1. I-nya tambah 1, I-nya tambah 1. Nah, ini adalah bentuk flowchart-nya. Saya tidak akan menjelaskan di sini, saya akan jelaskan langsung dengan menggunakan logaritma.
Mulai I sama dengan 1. Kita buat deklarasi I. Deklar I. Tipenya integer. Oke. I sama dengan 1. Nah, kita bisa masukkan melalui assign proses ini untuk memasukkan nilai 1 dalam I. Ini I, kita kasih 1. Jadi expressionnya 1. Oke, I sama dengan 1. Nah, kemudian selama I lebih kecil sama dengan 10, kerjakan langkah 4 sampai langkah 5. Nah, while di sini itu kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya selama. Jadi selama syarat terpenuhi kerjakan. Nah, sekarang kita menggunakan bentuk while ini. While. Nah, while true. Nah, ini while true terpenuhi berarti ini akan muter terus. Nah, apa while-nya di sini? I lebih kecil sama dengan 10. I lebih kecil sama dengan 10. Jadi enter a conditional expression below. Jadi I lebih kecil sama dengan 10. Ketika true apa? Cetak I. Cetak I. Cetak I. Ini turun ke bawah dulu. Ini nilainya masih ada centangnya. Oke. Nah, kemudian langkah kelimanya I sama dengan I plus 1. Nah, kenapa harus ada I sama dengan I plus 1? Oke. Karena dalam while bentuk ini tidak ada penaikan secara otomatis. Beda dengan for. Kalau for tadi kan ada penaikan secara otomatis sehingga for tidak perlu ini. Tidak perlu ini. Tetapi untuk while perlu ini karena naiknya itu kita sendiri yang menaikkan. Jadi I sama dengan I plus 1, ini sama dengan I-nya naik 1-1 kalau dalam perulangan. Kita coba 10 kali. Nah, untuk melihat proses pengerjaannya, ini saat running saya akan lambatkan. Integer I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan 10, cetak I. Nah, inilah pengerjaan pada logarithm untuk melakukan perulangan. Jadi ini akan berulang terus sampai nanti 10. Nah, ini sudah selesai. Sudah cetak 10. Nah, ini adalah contoh untuk pengulangan dengan menggunakan kok enggak berhenti, bentar saya hentikan dulu. Dengan menggunakan while. Kemudian contoh yang kedua, akan dicetak bilangan genap mulai dari 0 dengan batas akhir diinputkan dari keyboard dengan perulangan while. Jadi akan cetak bilangan genap 0 sampai batas akhir dengan while. Nah, algoritmanya 1 mulai, 2 baca batas akhir, 3 I sama dengan 1, 4 selama I lebih kecil sama dengan batas akhir, kerjakan langkah 5 sampai langkah 7. Nah, langkah 5 apa? Jika I habis dibagi 2, kerjakan langkah 6. Langkah 6 apa? Cetak I. Langkah 7, I sama dengan I plus 1. Jadi dengan bentuk ini Anda akan tahu bahwa I itu punyanya 5. Cetak I. Cetak I punyanya perintah baris 5. Sedangkan I sama dengan I plus 1 itu punyanya baris 4. Nah, ini adalah bentuk flowchartnya. Bentuk flowchartnya saya tidak akan menjelaskan ini, saya akan jelaskan langsung dengan logarithm.
Kita deklarasikan I. Oke. Juga batas akhir sekalian. Batas akhir. Oke. I sama dengan, oh ini inputkan dulu batas akhir, langkah kedua. Input batas akhir. Oke, diinputkan dulu batas akhir. Kemudian I dikasih nilai awal 1. Pemberian nilai awal itu adalah dimaksudkan untuk nilai pertama kali dalam I itu. Oh salah, ini kok declare. Bukan declare tapi assign. Assign I sama dengan 1. Oke. Kemudian selama I lebih kecil batas akhir, kerjakan langkah 5 sampai langkah 7. Ini selama pakai while. While I lebih kecil sama dengan batas akhir. Oke. Ini langkah nomor 4 pakai while. Langkah nomor 5, jika I habis dibagi 2, kerjakan langkah 6. Jika berarti pakai if I habis dibagi 2. I modulus 2 sama dengan 2 kali 0. Berarti ini bilangan genap. Terus apa? Langkah 6, cetak I. Ini cetak I. Oke. Nah, cetak I ini ada di langkah 5. Langkah 5 ini. Nah, terus langkah 7 itu ada di langkah 4 sini. Berarti ada di sini. Langkah 7, I sama dengan I plus 1. I sama dengan I ditambah 1. Oke. Nah, ini flowchart untuk mencetak bilangan genap dengan menggunakan while. Kita akan running dengan input batas akhir. Nah, batas akhirnya berapa? Misalkan 20. Nah, ini dicetak 2, 4, 6, 8, ini sampai 20. Kemudian misalkan lagi agak banyak, ini misalkan 100. Nah, ini misalkan akan kita modifikasi kalau misalkan yang dicetak tidak bilangan ganjil, tidak bilangan genap, tapi bilangan ganjil. Nah, ini tinggal kita ubah. I modulus 2 sama dengan bukan 0, tapi 1. Maka ini akan mencetak bilangan ganjil. Misalkan ini 20. Nah, ini 1, 3, 5, dan seterusnya. Kalau mau ini dicetak ke kanan, silahkan berlatih sendiri. Nah, demikian untuk penjelasan berkaitan struktur pengulangan dengan menggunakan while. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.